Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aya Herunisa sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Jadi di sini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang profil baja C. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Adapun penyaji pertama saya sendiri, adapun penyaji kedua atas nama Anissa Rabita Widianti, adapun penyaji ketiga yakni Dodin Syah, dan penyaji keempat yakni Dimas. Langsung saja kita masuk ke materi. Adapun pengertian dari baja. Baja merupakan salah satu bahan yang biasa digunakan dalam pembangunan. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0% hingga 2% berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras. Adapun unsur paduan lainnya yang biasa ditambahkan selain karbon adalah mangan, krom, vanadium, dan nikel. Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis kualitas baja bisa didapatkan. Penambahan kandungan karbon pada baja dapat meningkatkan kekerasan dan kekuatan tariknya. Namun, di sisi lain membuatnya menjadi getas, serta menurunkan keuletannya. Baja juga memiliki berbagai macam bentuk dan kegunaannya tersendiri. Adapun profil baja C. Baja adalah salah satu alternatif bahan dalam dunia konstruksi. Baja digunakan sebagai bahan konstruksi karena memiliki kekuatan dan kelihatan yang tinggi. Kelihatan adalah kemampuan bahan untuk berdeformasi secara nyata, baik dalam tegangan maupun dalam kompresi, sebelum terjadinya kegagalan. Ini dikutip dari Bowles tahun 1985. Kanal C merupakan material yang diolah atau dihasilkan pabrik dengan cara dibentuk dari bahan plat foil. Dalam membuat kanal C, ini menggunakan metode cutting yang dimana bentuk akhir dari besi mirip dengan huruf C. Sehingga besi kanal yang satu ini disebut sebagai besi kanal C. Adapun menurut Salmon tahun 1986, kolom-kolom pada konstruksi merupakan elemen struktur yang menerima beban-beban dari balok dan pelat yang diteruskan ke pondasi. Kolom mengalami tekan aksial searah sumbunya dan penempatan balok yang mempunyai eksentrisitas menimbulkan gaya-gaya lentur. Kapasitas pikul beban pada elemen struktur tekan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti beban eksentris, ketidaksempurnaan material, dan ketidaksempurnaan awal pada elemen yang bersangkutan. Tegangan residu atau tegangan sisa juga mempunyai peranan penting pada kekuatan elemen struktur. Adapun pada tegangan ini diakibatkan oleh deformasi, yang dimana pada baja struktural dapat ditimbulkan oleh yang pertama, pendinginan tidak merata setelah profil struktural dibentuk dengan penggilingan panas, yang kedua, lenturan atau lentutan dingin selama fabrikasi, yang ketiga, proses pons lubang dan operasi pemotongan selama fabrikasi, dan yang keempat adalah proses pengelasan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan menggunakan profil baja C atau baja ringan. Yang pertama itu adalah ringan. Jadi pada profil C ini dia memiliki berat yang ringan dibandingkan dengan baja konvensional lainnya, sehingga dia pada profil C ini dia mudah diangkut ataupun dipasang. Yang kedua itu adalah kuat. Pada profil baja C ini juga dia memiliki kekuatan yang tinggi sehingga mampu menahan beban yang berat. Yang ketiga adalah tahan lama. Nah, pada profil baja C ini dia dilapisi dengan bahan anti karat sehingga tahan terhadap cuaca dan korosi. Yang keempat itu tentu saja mudah dipasang, yang dimana pada profil C ini dia sangat mudah dipasang, bisa kita menggunakan baut ataupun mor. Yang kelima yaitu ekonomis. Tentu saja baja ringan atau baja C ini dia sangat relatif murah dibandingkan dengan harga baja-baja lainnya. Adapun macam-macam baja ringan profil C. Yang pertama itu adalah kanal C standar. Nah, jadi pada baja ringan dengan profil C ini dia digunakan dalam konstruksi
umum seperti rangka atap, partisi, dan dinding. Yang kedua itu adalah kanal C galvanis. Nah, pada baja ringan ini dia dilapisi dengan lapisan seng yang melindungi dari korosi. Jadi dia cocok untuk digunakan di lingkungan yang rentan terhadap lembab dan cuaca yang ekstrim. Yang ketiga itu adalah kanal C stainless steel, yang dimana pada baja ringan kanal C ini dia yang terbuat dari stainless steel memberikan ketahanan terhadap korosi dan oksidasi. Jadi biasanya pada kanal C stainless steel ini dia digunakan pada lingkungan yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan tambahan seperti pada industri makanan ataupun bangunan yang eksposurnya itu di air laut. Kemudian standar ukuran besi kanal C dan fungsinya. Yang pertama itu adalah standar ukuran besi kanal CNP 60, yang dimana pada besi kanal CNP 60 tersebut dia memiliki dimensi yang tingginya 60 mm, lebarnya 30 mm, dan ketebalannya bervariasi. Nah, umumnya yang digunakan sebagai elemen penopang atau ringan atau rangka plafon dalam proyek konstruksi ini kecil sehingga menengah. Jadi ukuran yang lebih kecil itu dia membuatnya ideal untuk aplikasi yang tidak memerlukan kekuatan struktural yang sangat tinggi. Yang kedua itu adalah standar ukuran besi kanal CNP 70. Nah, jadi bersamaan dengan dimensi yang dimana pada kanal CNP 75 ini dia bersamaan dengan dimensi tingginya dengan 75 mm, terus lebarnya 40 mm, dan ketebalannya juga bervariasi. Nah, besi kanal CNP yang 75 ini dia cocok untuk penopang atap, rangka pintu, dan jendela. Kekuatannya yang sedang menjadikan pilihan yang baik untuk konstruksi ringan hingga sedang, memberikan stabilitas yang memandai. Yang ketiga itu adalah standar ukuran besi kanal CNP dengan 100. Nah, jadi pada besi kanal CNP 100 ini dia tentu saja memiliki tinggi 100 mm dengan lebar 50 mm dan ketebalan tentu saja dia bervariasi. Nah, pada kanal CNP 100 ini dia digunakan sebagai penopang atap, rangka struktur dinding, dan konstruksi rangka yang membutuhkan daya tahan yang lebih tinggi. Nah, ukurannya itu dia bisa lebih besar, memberikan kestabilan tambahan untuk proyek konstruksi yang lebih berat. Yang keempat itu adalah standar ukuran besi kanal CNP 125. Yang dimana dimensi yang terdapat pada kanal CNP 125 ini dia berdimensi dengan tinggi 125 mm, lebarnya 65 mm, dan ketebalannya tentu saja dia bervariasi. Nah, besi yang terdapat pada CNP 125 ini dia sangat ideal digunakan sebagai penopang konstruksi bangunan yang lebih besar seperti konstruksi industri. Terus ukuran yang lebih besar itu dia bisa memberikan kekuatan yang diperlukan untuk proyek konstruksi yang lebih besar ataupun lebih berat. Yang kelima itu adalah standar ukuran besi kanal CNP dengan 150. Tentu saja pada kanal CNP 150 ini dia memiliki tinggi 150 mm, lebar 75 mm, dan ketebalannya tentu saja juga dia bervariasi. Jadi pada kanal CNP 125 ini dia cocok digunakan dalam konstruksi besar seperti gudang ataupun bangunan instruksi lainnya. Nah, terus ukurannya itu juga besar dan kekuatan yang menjadikan besi kanal 125 ini bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk
proyek konstruksi yang membutuhkan daya tahan dan kestabilitasan yang lebih ekstra. Terus yang keenam itu standar ukuran besi kanal CNP 200. Nah, pada besi kanal CNP 200 ini dia tentu saja memiliki dimensi tingginya 200 mm, lebarnya 100 mm dan ketebalannya tentu saja bervariasi. Nah, pada besi kanal CNP 200 ini dia sangat cocok untuk proyek konstruksi besar dan berat seperti struktur gedung tinggi dan infrastruktur industri dengan skala yang besar. Tentu saja ukurannya yang sangat besar ini dia bisa memberikan kekuatan dan stabilitas yang maksimal untuk memenuhi ketentuan proyek yang lebih besar. Adapun contoh-contoh dari macam-macam profil baja C yang udah tadi saya jelasin, itu pertama contoh dari CNP 60 yang dimana bisa dilihat dari slide itu dimensinya itu ada 60 dikali 30 dikali 10 mm. Tentu saja dengan ketebalannya itu 1,2 mm dan panjangnya itu 6 meter. Nah, di situ juga ada CNP 75. CNP 75 itu dimensinya 75 dikali 35 dikali 15 mm, yang dimana tebalnya itu dia bisa 1,6. Ataupun pada CNP 75 ini juga dimensinya ada 75 dikali 45 dikali 15 mm dan memiliki ketebalan 3,2 mm. Terus CNP 125 itu memiliki dimensi 125 dikali 50 dikali 20. Terus memiliki ketebalannya itu bisa 2,3 dan 3,2 mm. Terus selanjutnya adalah CNP 50. CNP 50 itu memiliki dimensi 150 dikali 50 dikali 20 yang dimana dia memiliki ketebalannya itu 2,3 dan pada CNP 150 ini juga bisa berdimensi 150 dikali 65 dikali 20 dan memiliki tebalnya itu 3,2 mm. Dan terakhir itu adalah CNP 200 yang dimana dimensinya itu 200 dikali 75 dikali 20 mm dan tentu saja memiliki tebal 3,2. Baik, selanjutnya itu aplikasi profil baja C. Jadi baja C adalah merupakan profil yang berbentuk U yang digunakan di bidang konstruksi maupun industri. Adapun poin pertama yang sering diaplikasikan di bidang konstruksi baja C ini, yang pertama yaitu dijadikan sebagai rangka atap. Jadi yang sering digunakan untuk rangka atap karena selain kuat, profil baja C ini juga ringan dan mudah dipasang. Jadi baja C ini sangat baik dengan bangunan dengan bentang yang panjang atau di daerah dengan beban angin tinggi. Terus selanjutnya yaitu digunakan sebagai rangka atap. Terus yang selanjutnya digunakan sebagai kolom dan balok. Terus selanjutnya itu digunakan sebagai little dan header dan digunakan sebagai purlin dan gear. Dan ada beberapa banyak yang sering diaplikasikan di bidang konstruksi, yaitu salah satunya yaitu rak, tangga, meja, kursi, dan handrail, kusen, dan jendela. Jadi baja C ini tidak diragukan lagi kualitasnya, karena memang untuk era sekarang yang paling dominan digunakan itu baja itu sendiri. Sehingga beda pada era sebelumnya yang paling dominan digunakan yaitu kayu.
akan sangat pesat jika dibandingkan kualitas dari baja pada umumnya, yaitu dengan kayu. Bila dibandingkan untuk masalah anggaran, yang paling meminimalisir anggarannya itu baja C. Terus untuk kekuatan tahan kara dan rayap itu tentu baja C juga cukup unggul. Terus selanjutnya, berbagai manfaat atau fungsi yang bisa dihasilkan oleh material ini. Berikut beberapa fungsi dari kanal C. Yang pertama, purlin, seperti banyak gedung yang menggunakan purlin dalam membangunnya. Purlin atau disebut juga balok dudukan digunakan untuk menopang berat benda di atasnya. Terus yang kedua, rangka atap seperti yang sering diaplikasikan seperti yang dijelaskan saya tadi, yaitu bangunan besar dan tinggi seperti gedung penyimpanan, gudang penyimpanan maupun pabrik biasanya menggunakan kanal C untuk rangka atap ya, karena rangka atap kukuh dan kokoh serta menghemat biaya pemeliharaannya. Terus yang selanjutnya yaitu pagar bangunan. Kanal C yang memiliki sifat kokoh dan kuat menjadikan besi jenis satu ini cocok digunakan sebagai pagar bangunan. Bentuk dari kanal C sendiri sangat memadai dan kokoh. Pembuatannya dengan teknologi tinggi menjadikan bentuk kanal presisi. Selain itu, besi yang satu ini pun tahan terhadap rayap dan tahan karat. Terus yang selanjutnya yaitu penutup dinding. Material ini juga bisa digunakan untuk pagar bangunan. Tentu Anda pernah ada teman-teman melihat dinding-dinding di sebuah gedung atau bangunan ditutup oleh logam. Nah, logam tersebut merupakan besi dari kanal C itu sendiri. Terus selanjutnya yaitu bingkai komponen arsitektur. Fungsi dari kanal C yaitu sebagai bingkai komponen arsitektur. Besi digunakan sebagai bahan atau material bingkai yang membentuk komponennya. Jadi untuk baja profil C ini sangat-sangat bermanfaat di bidang konstruksi dan sangat tingkat kualitas dan keunggulannya itu tidak diragukan lagi. Salah satunya selain untuk meminimalisir anggaran seperti yang saya jelaskan tadi, profil baja C ini salah satu upaya kita untuk melestarikan alam. Dengan hadirnya baja C ini tidak ada lagi yang namanya menebak pohon untuk digunakan sebagai bahan dan alat konstruksi. Salah satunya dengan hadirnya baja C ini cukup memberi keberuntungan bagi masyarakat dan negara pada umumnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu jenis-jenis dan bentuk baja profil atau struktural. Baja profil atau struktural merupakan kategori baja yang digunakan dalam suatu konstruksi dengan berbagai jenis dan bentuk yang sesuai dengan standar. Setiap bentuk profil memiliki sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dengan bentuk lain, sehingga penggunanya harus disesuaikan dengan kegunaannya dan fungsi pada suatu konstruksi. Berikut ini merupakan jenis-jenis dan bentuk baja profil yang sering digunakan dalam konstruksi maupun fabrikasi. 1. Fight flag. 2. Baja profil U atau UNP. 3. Baja profil C atau CNP. 4. Baja profil T atau T-beam. 5. Baja profil siku atau angel. Berikutnya merek profil baja C yang populer di Indonesia: Union Truss, Krakatau Steel, Prima Truss, Mega Truss,
dan pluskon let's get. Sekian, terima kasih.